Malam itu, desa Rejosari tak seperti biasanya. Angin bertiup kencang dari arah timur, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Kabut turun begitu tebal hingga warga nyaris tak bisa melihat pohon jati di depan rumah mereka. Burung hantu meraung panjang, dan suara gamelan gaib terdengar samar dari arah hutan alas Bumitir. Di tengah desa, seorang bayi mendadak menangis tanpa sebab, dan seekor kambing milik Parlik Sarto ditemukan mati dengan mata membelalak ke langit. Warga mulai resah. Ibu-ibu enggan keluar rumah selepas maghrib, sementara para lelaki berkumpul di gardu ronda dengan wajah tegang. "Ini bukan kabut biasa," bisik Pak Lurah Samijan. "Ini angin kiriman. Angin dari timur, dari tanah yang pernah ditutup karena kesaktian." Kata-kata itu membuat semua orang saling pandang. Tak satu pun berani mengucap nama yang sudah lama tak disebut, Ki Musli. Dulu, Ki Musli hanyalah seorang pemuda sepi yang sering terlihat duduk di pinggir sungai sambil memainkan seruling dari bambu. Tapi itu puluhan tahun lalu. Sejak cintanya ditolak oleh putri sesepuh desa, ia menghilang entah kemana. Desas-desus menyebut ia pergi ke Alas Purwo, tempat orang mencari ilmu tingkat tinggi, atau justru sesat. Kini, warga percaya, ia telah kembali. Tapi bukan sebagai manusia biasa. Ia kembali sebagai dukun sakti dengan rambut sepanjang pinggang dan memutih laksana kabut, membawa dendam dan ilmu kelam. Suatu malam, rumah Mbak Waryo terbakar begitu saja tanpa sebab. Api menyala biru, tak bisa dipadamkan dengan air. Di tengah kobaran, bayangan tinggi besar muncul sekejap, rambutnya menjuntai, matanya merah menyala. Sejak saat itu, tak ada yang berani menyebut nama Ki Musli dengan suara keras. Mereka hanya menyebutnya, Sing Rambutnya Putih. Yang rambutnya putih. Di surau kecil pinggir desa, Ningsari, cucu Pak Lurah, mendadak pingsan saat sedang membaca Al-Quran. Tubuhnya kejang dan dari mulutnya keluar suara berat seperti pria tua, menyebut nama-nama roh dari tanah timur, Sawergung. Jagat kembar, Ki Selawungkul, aku bangkit. Para santri panik, tak ada satupun kiai setempat yang mampu menenangkan keadaan. Mereka sadar, ini bukan kesurupan biasa. Ini adalah peringatan. Pak Lurah Samijan yang biasanya tenang kini terlihat gelisah. Di ruang tamunya, ia membuka peti tua warisan ayahnya yang berisi surat dan catatan lama tentang masa-masa Ki Musli muda. Ia membaca ulang semua petunjuk, dan satu nama muncul berkali-kali dalam tulisan sang ayah, jika Ki Musli kembali, hanya satu orang yang bisa meluruskannya, Cak Nun dari Yogyakarta. Malam itu juga, Pak Lurah menulis surat dengan tangan gemetar. Surat itu akan dikirim ke Yogyakarta, kepada seseorang yang tidak hanya dikenal karena kata-katanya, tapi karena ilmu rasa yang ia miliki, ilmu dari langit, bukan dari tanah. Sementara itu, di ujung timur desa, di balik pepohonan jati, sesosok berjubah hitam berdiri membelai rambutnya yang panjang dan memutih. Ia menatap bulan sambil berbisik, "Cak Nun, aku tunggu kau di Banyuwangi." Dan begitulah, angin timur terus berembus, membawa kabar bahwa adu ilmu bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal jiwa. Desa Rejosari bersiap menghadapi malam-malam panjang, menanti cahaya datang dari barat. Malam itu, suasana di rumah Pak Lurah Samijan masih mencekam. Ningsari terbaring lemah di kamarnya, tubuhnya masih terasa panas seperti api dalam sekam. Setiap kali matanya tertutup, ia mengigau, menggumamkan kalimat-kalimat tak dikenal, dalam bahasa kuno yang hanya dipahami oleh orang-orang yang bersentuhan dengan dunia gaib. Ibu Ningsari menangis sambil menggenggam tasbih, sementara Pak Lurah hanya bisa mondar-mandir di depan kamar dengan wajah kelabu. Semua orang tahu, ini bukan penyakit medis. Ini serangan. Dari balik tirai kamar, sesekali terdengar suara seperti erangan binatang dan derik rantai yang diseret. Kadang, lampu kamar tiba-tiba padam meski listrik menyala di seluruh rumah. Seorang ustaz yang mencoba membacakan ayat-ayat suci tiba-tiba muntah darah dan terjatuh tak sadarkan diri. Tak ada yang berani masuk lagi. Semua menunggu datangnya pertolongan dari Yogyakarta, berharap Cak Nun benar-benar menerima surat Pak Lurah dan segera datang. Di sisi lain, di tengah hutan lereng Gunung Raung, Ki Musli sedang bermeditasi di atas batu besar yang dipenuhi lumut. Rambut putihnya tergerai, mengalir seperti aliran sungai. Matanya tertutup, tapi dari sela-sela bibirnya terdengar lantunan mantra-mantra tua. "Gusti Jagat, Sewu lelembut, buka lawang peteng. Cak Nun bakal nyambangi, tapi orang ngerti dalane." Tiba-tiba, ia membuka matanya. Pupilnya hitam legam. Ia tahu Cak Nun akan datang.
Tapi ia juga tahu, ini bukan sekadar pertemuan. Ini penentuan arah zaman. Sementara itu, di perjalanan menuju Banyuwangi, Cak Nun duduk dalam mobil tua bersama beberapa santri muda yang ia percaya. Wajahnya tenang, tapi pikirannya penuh pertanyaan. Bukan takut, melainkan rasa tanggung jawab yang dalam. Ia tahu nama Ki Musli bukan sembarang nama. Ia pernah mendengarnya saat belajar dari guru-gurunya dulu, sebagai nama yang pernah nyaris membuka gerbang antara dunia manusia dan alam jin. Cak Nun menarik napas panjang. Kalau gerbang itu benar-benar terbuka, bukan cuma satu desa yang rusak, tapi seluruh tanah ini akan berguncang, gumamnya. Di desa Rejosari, malam semakin pekat. Ning Sari mendadak duduk tegak dalam tidurnya. Matanya terbuka, tapi putih semua, tanpa bola mata. Ia menunjuk ke arah jendela dan berkata dengan suara berat, "Dia datang." Dia bawa cahaya, tapi juga luka. Semua orang yang mendengar langsung bersujud memohon perlindungan. Suara lonceng terdengar dari arah barat desa, seperti tanda akan kedatangan tamu dari jauh. Ki Musli yang tengah menatap rembulan tersenyum kecil. Dari dalam tanah, muncul sosok hitam tanpa wajah yang berlutut di hadapannya. Cak Nun wis metu, ilmunya terang, tapi rasa manusiawi bisa jadi kelemahannya, desis Ki Musli. Ia memejamkan mata lagi, lalu berkata, "Persiapkan penyambutan. Jangan biarkan ia sampai ke desa sebelum merasakan kekuatan tanah timur." Di tempat lain, seekor burung gagak besar jatuh mati tepat di depan mobil Cak Nun. Kendaraan tua itu berhenti. Para santri terdiam. "Ini bukan sekadar rintangan," kata Cak Nun perlahan. "Ini adalah sapaan dari lawan. Dan kita harus membalasnya, bukan dengan kebencian, tapi dengan keyakinan." Ia turun dari mobil, melangkah maju ke dalam gelap, seolah menantang bayangan malam yang telah lebih dulu menyambutnya. Banyuwangi belum pernah sepanas ini. Di langit, bulan menguning seperti mata raksasa yang menyaksikan dua kutub ilmu yang akan segera bertemu. Perang belum dimulai, tapi tanda-tandanya telah memenuhi angkasa. Dan bagi mereka yang peka, ini bukan sekadar adu ilmu, tapi adu nasib negeri. Subuh belum menyapa, namun kabut pekat di alas Gumitir sudah menelan langit. Di tengah hutan yang sunyi itu, hanya suara ranting patah dan desau angin menggema seperti rintihan arwah yang tersesat. Para pemburu yang biasa menembus hutan demi kayu atau binatang, malam itu memilih menyingkir. Mereka tahu, gerbang gaib yang selama ini tertutup telah terbuka. Dan bukan sembarang makhluk yang keluar darinya, tapi pasukan lelembut yang selama ini disegel oleh para leluhur. Ki Musli berdiri tepat di depan sebuah pohon trembesi raksasa, yang usianya mungkin sudah lebih dari 500 tahun. Di akar-akarnya mengalir cahaya merah samar, seperti urat-urat darah bumi. Dengan rambut putih menjuntai dan jubah hitam kelam, ia mengangkat tangannya. "Wahai penjaga batas dunia, bukalah pintu kelam ini," bisiknya. Udara mendadak membeku. Dari selabatang pohon, asap hitam keluar, dan satu persatu makhluk tanpa wajah mulai bermunculan, melayang tanpa suara. Di saat yang sama, Cak Nun dan para santrinya tiba di pinggiran alas Gumitir. Langkah mereka berat, bukan karena lelah, tapi karena hawa yang menekan dada. Salah satu santri termuda, Raka, mendadak menangis tanpa sebab. "Abah, ada yang bisik-bisik di telinga saya," suara perempuan menangis, tapi kepalanya tidak ada, ucapnya gemetar. Cak Nun memejamkan mata, membaca ayat-ayat dari surah Al-Baqarah, lalu menepuk bahu Raka. "Kuatkan hatimu, Cah Bagus. Kita sedang melewati gerbang yang bukan milik manusia biasa." Cak Nun tahu, ia tak bisa masuk begitu saja. Ia berdiri menghadap ke arah hutan dan membaca wirid dengan suara pelan tapi penuh getaran. Dari balik bayang-bayang pohon, seekor ular putih sebesar betis manusia melata pelan, lalu berhenti di depannya. Ular itu bukan binatang sembarangan, melainkan penjaga gaib alas Gumitir. Dengan sorot mata tajam, ular itu menatap Cak Nun, lalu menjulur lidahnya sebelum perlahan menghilang ke tanah. Gerbang telah terbuka untuk tamu yang dianggap layak. Namun langkah mereka belum jauh ketika kabut semakin padat dan suara gamelan kuno berdentang dari arah dalam hutan. Gamelan itu bukan dari tangan manusia, melainkan dari dunia lain. Setiap dentangnya membawa kilas balik masa lalu, wajah Ki Musli muda, cintanya yang patah, pengkhianatan yang ia tanggung, dan sumpahnya untuk kembali sebagai penguasa ilmu kelam. Cak Nun menangkap getaran itu, dan ia sadar, Ki Musli sedang memanggilnya, bukan sekadar untuk duel ilmu, tapi untuk adu harga diri dan keyakinan yang bertolak belakang.
Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok perempuan berjubah merah dengan rambut menutup wajah. Ia berdiri menghalangi jalan Cak Nun. "Putar balik, ini bukan jalanmu," katanya dengan suara dua lapis, seperti berasal dari dua makhluk sekaligus. Para santri mundur ketakutan, tapi Cak Nun melangkah maju. Ia hanya berkata, "Aku datang bukan membawa pedang, tapi membawa doa. Jika itu yang kalian takuti, maka memang sudah saatnya kalian takut." Sosok perempuan itu terdiam, lalu menghilang secepat embusan angin. Jalan terbuka, tapi semua tahu, itu hanya permulaan. Karena di ujung alas Bumitir, Ki Musli sudah menunggu di atas batu keramat, dikelilingi oleh bayangan hitam dan nyala api biru. Ia tak tersenyum, tak marah, hanya menunduk pelan sambil berbisik, "Datanglah, Cak Nun. Aku ingin tahu, seberapa kuat cahaya yang kau pegang." Alas Bumitir menjadi saksi bisu dua kekuatan yang perlahan mendekat. Bukan hanya dua manusia, tapi dua kutub energi semesta, satu dari langit, satu dari dalam tanah. Dan malam itu, bulan memerah, seolah ingin memperingatkan dunia bahwa benturan besar tak lagi bisa dilakan. Cahaya fajar belum menyentuh dedaunan alas Bumitir, namun udara sudah menggetarkan nyali. Di atas sebuah batu keramat yang dikenal sebagai Watu Kembang Mayang, Ki Musli duduk bersila. Angin tak berani menyentuh rambut putih panjangnya yang menjuntai sampai tanah. Sekelilingnya bergetar lembut oleh pusaran energi gaib yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan oleh siapapun yang mendekat. Dari mulutnya, meluncur mantra-mantra kuno yang hanya bisa dihafal lewat warisan darah, bukan tulisan. Ki Musli menutup mata, di kepalanya terputar kenangan pahit puluhan tahun silam. Ia pernah jadi santri, dulu. Berguru kepada seorang kiai besar di Situbondo. Namun cintanya hancur karena perempuan pujaannya justru menikah dengan kiai muda yang lebih dihormati. Harga dirinya diinjak. Sejak itu, ia memilih jalan lain, menggali ilmu dari jurang gelap, mencari kekuatan bukan untuk kemuliaan, tapi untuk menunjukkan bahwa dirinya tak bisa diremehkan. Dendamnya tumbuh jadi ilmu, dan sekarang, ia yakin hanya satu orang yang mampu menandinginya, Cak Nun. Sementara itu, Cak Nun dan para santri akhirnya keluar dari jalur kabut alas Bumitir dan tiba di sebuah tanah lapang dengan aura tak biasa. Udara di sana terasa berat seperti terbuat dari besi. Burung-burung tak berkicau, pohon-pohon tampak diam, seolah ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Cak Nun berhenti dan menatap ke kejauhan. Ia melihat siluet seseorang duduk di atas batu, dikelilingi bayangan hitam yang melayang seperti asap. "Itu dia," bisik Cak Nun. Para santri gemetar, tapi tak ada yang mundur. Ki Musli berdiri perlahan, dengan tubuh tegak dan tatapan seperti menembus jiwa. "Kiai M. Ainun Najib," sapanya, dengan suara rendah tapi bergemuruh. "Aku sudah menunggu sejak sebelum kau lahir." Cak Nun hanya tersenyum tenang. "Aku datang bukan untuk bertarung, Ki Musli. Tapi kalau jalan ini harus kita tempuh demi menyelamatkan satu nyawa, maka biarlah bumi yang jadi saksi." Udara mendadak meletup kecil, seperti dua energi bertubrukan meski tak bersentuhan. Ki Musli tertawa pelan. "Jangan bawa Tuhan ke dalam urusan manusia, Cak Nun. Tuhan terlalu jauh untuk menengahi dendam yang sudah mengakar." Tapi Cak Nun menatapnya tajam. "Kalau Tuhan terlalu jauh, maka akulah yang akan mendekat padanya." Ia lalu duduk bersila di tanah, membuka surban, dan mulai membaca zikir dengan suara pelan tapi merasuk. Suara itu membuat tanah bergetar halus, dan perlahan, asap-asap hitam di sekitar Ki Musli mulai beringsut menjauh. Ki Musli merapal mantra untuk membalas. Ia memanggil kekuatan dari dasar bumi, dan tanah di sekitarnya mulai retak, mengeluarkan uap panas berwarna hijau. Namun setiap kali uap itu mendekat ke arah Cak Nun, zikir yang keluar dari mulut sang budayawan membuat uap itu lenyap seperti air terkena api. Pertarungan dimulai, bukan dengan pukulan atau senjata, tapi antara doa dan dendam, antara zikir dan kutukan. Langit mendadak gelap meski matahari sudah terbit. Awan bergulung, petir menyambar tanpa suara. Para santri berlutut dan menangis, menyaksikan dua kekuatan saling berhadapan. Mereka tahu, ini bukan lagi soal Ning Sari atau Desa Rejosari. Ini soal dua jalan yang tak bisa berdamai, jalan terang dan jalan kelam. Dan keduanya sedang dipertaruhkan di hadapan mereka. Cak Nun membuka mata dan berkata pelan, "Ki Musli, sebelum aku memohon pada langit untuk mengikat jiwamu, aku beri kau satu kesempatan. Tarik kembali dendammu, dan mari kita akhiri ini dengan taubat."
Tapi Ki Musli hanya tersenyum getir. Dendamku bukan untuk diakhiri, Cak Nun, tapi untuk diwariskan. Ia lalu mengangkat tangannya tinggi, dan bumi pun bergetar lebih hebat. Batu keramat di bawah kakinya mulai bersinar merah darah. Pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dan langit pun bersiap mencatatnya dalam lembar sejarah yang tak tertulis. Ledakan cahaya merah menyembur dari bawah batu keramat, mengguncang alas gumitir hingga dedaunan rontok bagai hujan kematian. Ki Musli berdiri di tengah pusaran energi, rambut putihnya berkibar liar, wajahnya menegang menahan luapan kekuatan yang diserapnya dari dalam tanah. Suara rintihan seperti tangisan anak kecil menggema dari berbagai penjuru, tapi bukan suara manusia, melainkan suara arwah yang selama ini terikat di tempat itu, kini dilepaskan oleh mantra-mantra Ki Musli. Cak Nun tetap bersila di tanah, kedua telapak tangannya terbuka menghadap langit, lisannya tak henti berzikir. Sinar keemasan mulai memancar dari tubuhnya, seolah cahaya dari dalam jiwanya hendak membelah gelapnya dunia. Para santri yang menyaksikan mulai menangis, bukan karena takut, tapi karena hati mereka tergetar hebat. Mereka menyaksikan dua kekuatan terbesar yang mungkin tak akan pernah lahir kembali dalam sejarah, kekuatan kutukan dan kekuatan keberkahan. Ki Musli mengangkat tangannya, lalu mengarahkannya ke langit. Roh para leluhur yang teraniaya, dengarkan panggilanku. Jadikan tubuhku wadah balas dendam kalian. Tiba-tiba, awan berputar membentuk pusaran besar, dan kilatan hitam menyambar ke arahnya. Tubuh Ki Musli menyala merah, lalu hitam, lalu kembali merah. Tapi matanya kini bukan lagi mata manusia, melainkan tatapan dalam yang menyimpan ratusan tahun kemarahan yang tertahan. Cak Nun menghela napas dalam. Jasadmu mungkin kuat, Ki Musli, tapi ruhmu sedang sekarat karena beban dendam. Aku tak datang untuk memusnahkanmu. Tapi kalau jalan ini tak bisa lagi kau tinggalkan, maka biarkan Allah yang mengambil keputusan. Dengan tangan kanan, ia menepuk bumi sekali. Seketika, tanah di bawahnya bercahaya, lalu membentuk lingkaran doa yang melingkupi tubuhnya. Ayat kursi mulai dilantunkan, menggema seperti suara ribuan orang membaca bersama. Tubuh Ki Musli tampak goyah. Ia meraung marah, kau pikir ayat-ayat itu bisa menghentikan kutukan yang telah tertanam dalam darahku. Dengan sekali hentakan kaki, tanah di bawahnya pecah, dan semburan api keluar, meluncur ke arah Cak Nun. Tapi sebelum api menyentuh tubuhnya, lingkaran doa berubah jadi perisai tak kasat mata, membuat api itu menguap dalam sekejap. Cak Nun masih tenang, tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar adu ilmu. Ini pertarungan nasib satu negeri. Tiba-tiba dari arah hutan, suara gamelan berdentang lagi. Tapi kali ini berbeda, suara itu bukan dari makhluk halus, melainkan suara Karuhun, leluhur-leluhur suci yang pernah menjaga tanah ini. Cak Nun menatap ke langit dan berdoa, Ya Allah, jika malam ini adalah malam penentuan, maka jadikan aku penanggung dosa-dosa masa lalu tanah ini. Tapi jangan biarkan kemarahan menguasai tempat suci ini. Saat itu juga, langit memercikkan cahaya putih seperti kilat menyilang, menerpa antara tubuh Ki Musli dan Cak Nun. Ledakan besar terjadi, tanah bergetar seperti hendak pecah, dan para santri terhempas mundur. Asap menutupi seluruh area, dan dunia seakan hening untuk beberapa saat. Tidak ada yang tahu siapa yang berdiri dan siapa yang jatuh. Hanya satu suara lirih terdengar dari balik kabut, suara seorang lelaki yang berbisik lemah, ampuni aku, jika aku tersesat terlalu jauh. Dan malam pun menjadi saksi atas satu babak terbesar dalam sejarah gaib Nusantara yang tak pernah dicatat oleh pena, hanya oleh jiwa-jiwa yang masih percaya. Kabut tebal masih menyelimuti lapangan keramat itu, menyisakan keheningan yang memekakkan. Para santri tertunduk, tubuh mereka gemetar, mata mencari-cari sosok sang guru dan lawannya. Beberapa dari mereka bahkan menangis lirih, takut bahwa sang pembawa cahaya telah binasa dalam ledakan dahsyat yang baru saja terjadi. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya desir angin yang membawa aroma tanah hangus dan kemenyan yang terbakar. Tiba-tiba dari balik kabut, sosok berselimut cahaya muncul perlahan. Itu Cak Nun, masih berdiri, meski tubuhnya terlihat letih dan langkahnya terlatih. Matanya sayu, namun ada keteguhan dalam tatapannya. Di pelukannya, ia membawa tubuh Ki Musli yang pingsan, tak sadarkan diri. Rambut putih Ki Musli kini kusut dan basah, wajahnya pucat, dan auranya tak lagi menyala ganas. Sang dukun sakti kini tak ubahnya manusia renta yang kehabisan daya. Para santri berlarian menghampiri Cak Nun. Beberapa menahan air mata,
yang lain hanya bisa bersujud bersyukur. Gus, jenengan selamat, alhamdulillah, liris seorang santri sambil mencium tangan Cak Nun. Tapi Cak Nun hanya menggeleng perlahan. Belum selesai, nak, belum selesai, jiwa yang tersesat masih mencari jalannya kembali. Ia lalu meletakkan tubuh Ki Musli di atas rerumputan, menutupinya dengan surban, dan mulai membacakan doa-doa taubat. Dalam kondisi tak sadar, Ki Musli menggigil. Bayang-bayang masa lalunya, kembali berkelebat, wajah ayahnya yang kecewa, suara gurunya yang memintanya kembali ke jalan benar, serta wajah perempuan yang dulu menjadi penyebab dendamnya. Tapi kini semua itu tak lagi terasa penting. Dalam gelap pikirannya, ia mendengar zikir yang dilantunkan Cak Nun, seperti air sejuk yang mengalir menembus batu keras di hatinya. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia merasa lemah dan ingin menyerah. Tiba-tiba langit memancarkan cahaya lembut. Awan yang sebelumnya menggulung gelap kini mulai buyar. Burung-burung kembali bersuara dari kejauhan, dan sinar mentari menyusup perlahan melalui celah-celah pohon. Alam tampaknya merespons perubahan energi di tempat itu. Apa yang tadinya gelap dan berat, kini mulai terasa ringan dan damai. Bahkan Watu Kembang Mayang, batu keramat yang menjadi sumber kekuatan Ki Musli, kini tampak retak dan redup seperti kehabisan roh. Cak Nun menatap batu itu dalam diam. Kadang manusia menggali kekuatan dari tanah, tapi melupakan bahwa kekuatan sejati datang dari langit, bisiknya. Ia lalu berdiri dan memberi isyarat kepada para santri untuk menyiapkan tandu dari dahan dan kain. Bawa Ki Musli, kita rawat dia, bila Allah menghendaki, ia akan sadar sebagai manusia baru. Para santri mengangguk, lalu dengan hati-hati mengangkat tubuh sang dukun sakti. Sebelum meninggalkan tempat itu, Cak Nun membungkuk hormat ke arah batu keramat yang kini nyaris hancur. Terima kasih atas pelajaranmu, wahai tanah dan langit. Tapi manusia harus kembali pada cinta, bukan dendam. Ia lalu memimpin barisan santri meninggalkan lokasi itu, melangkah pelan-pelan menembus alas bumitir yang kini terasa berbeda, lebih tenang, lebih damai, seolah baru saja dibersihkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Di kejauhan, bayangan putih muncul di antara pepohonan. Sosok samar seorang perempuan berjilbab putih, tersenyum lirih memandangi rombongan itu. Wajahnya mirip dengan perempuan yang dulu menghancurkan hati Ki Musli. Ia lalu berbalik, dan menghilang bersama embun pagi. Seolah semesta pun menyambut awal baru, bagi seorang dukun sakti yang akhirnya membuka diri untuk kembali pulang. Malam itu, pondok pesantren Al-Kebajikan di kaki Gunung Raung terasa lebih sunyi dari biasanya. Para santri memilih diam di serambinya masing-masing, merenungi peristiwa besar yang baru saja mereka saksikan. Di salah satu sudut bangsal utama, Ki Musli terbaring lemah. Tubuhnya menggigil, namun keningnya basah oleh air wudhu yang dibasuhkan Cak Nun sendiri. Doa-doa terus dipanjatkan, seakan seluruh langit dipaksa turun demi menyentuh ruh seorang manusia yang terperangkap dalam lorong kelam selama puluhan tahun. Cak Nun duduk di sampingnya, matanya tak lepas dari wajah lelaki tua itu. Sesekali ia mengelus dada Ki Musli sambil membisikkan asma Allah. Tak ada caci maki, tak ada dendam, hanya kasih sayang dari seorang saudara sesama makhluk. Kadang, orang yang paling jahat bukan karena hatinya hitam, ujar Cak Nun lirih kepada para santri yang mengintip dari balik pintu, tapi karena terlalu lama hidup dalam gelap, hingga lupa bahwa cahaya itu nyata. Tiba-tiba, Ki Musli terbatuk keras. Matanya terbuka perlahan, dan pandangan pertama yang ia tangkap adalah wajah Cak Nun, tenang, sabar, namun penuh luka perjuangan. Ki Musli tak berkata apa-apa. Air matanya justru menetes, deras, mengalir seperti bendungan yang jebol setelah bertahun-tahun menahan banjir rasa bersalah. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya lemas. Kenapa kau tak membunuhku? Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Cak Nun tersenyum tipis. Karena kau bukan musuhku, Ki Musli. Kau hanya manusia yang tersesat, dan semua yang tersesat punya hak untuk kembali. Jawaban itu seperti menghantam hati Ki Musli. Ia menggertakkan giginya, menahan perih yang bukan berasal dari luka fisik, tapi dari dalam jiwa. Ia ingat semua dosa yang telah diperbuat, menyiksa makhluk halus demi kekuatan, menyesatkan murid-muridnya, dan menjual warisan leluhur demi kekuasaan sesaat. Apakah masih bisa aku dimaafkan? Tanyanya lirih. Cak Nun tidak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit, seolah mencari izin dari langit. Allah tak pernah menutup pintu taubat, Ki. Tapi manusia seringkali malu untuk masuk ke dalamnya. Ki Musli menangis sejadi-jadinya.
Tubuhnya berguncang, seperti anak kecil yang baru saja ditemukan setelah hilang dari pelukan ibunya. Para santri yang menyaksikan kejadian itu ikut berlinang air mata, menyadari bahwa pertobatan sejati bukan hanya milik orang baik, tapi justru lebih mulia saat datang dari yang paling gelap. Namun di luar pondok, diam-diam sesuatu mengawasi. Di bawah rindangnya pohon beringin tua, sesosok bayangan hitam berdiri tanpa suara. Matanya merah menyala, dan mulutnya menyeringai. Ki Musli telah lepas, tapi pengganti sudah siap, bisiknya. Bayangan itu lalu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ternyata, pertarungan belum usai. Kegelapan yang lebih purba sedang menunggu waktunya. Cak Nun tiba-tiba menggigil. Entah kenapa, hatinya terasa tak nyaman. Ia menoleh ke arah jendela, dan pandangannya terpaku ke arah luar. Angin bertiup pelan, membawa bisikan tak kasat mata. Satu jiwa selamat, tapi bayangan belum menyerah. Ia tahu, ini bukan akhir. Justru baru awal dari gelombang yang lebih besar, karena saat terang bersinar, kegelapan tak pernah benar-benar pergi, hanya bersembunyi, menanti kelengahan. Pagi menyapa pondok dengan cahaya lembut yang menerobos celah-celah jendela kayu. Burung-burung berkicau pelan, seolah tahu suasana masih diliputi ketegangan yang belum benar-benar reda. Di ruang utama pondok, Ki Musli duduk bersila, mengenakan sarung lusuh dan kemeja putih pemberian santri. Rambut putih panjangnya diikat rapi ke belakang. Wajahnya terlihat lebih tenang, namun matanya menyimpan awan kelabu yang belum sepenuhnya menghilang. Ia memandang Cak Nun yang duduk berhadapan dengannya. Di antara mereka, terdapat kitab tua dan segelas air Zam-Zam. Aku dulu pernah diberi amanah oleh guruku, ujar Ki Musli pelan. Tapi aku hianati. Aku ambil warisan leluhur, bukan untuk mengobati, tapi untuk menaklukkan. Dendamku kepada dunia membutakanku. Suaranya bergetar, seakan tiap kata adalah duri yang menyayat batinnya. Aku bahkan mengorbankan murid-muridku, menjadikan mereka tumbal demi kekuasaan. Cak Nun mengangguk perlahan. Dendam itu seperti bara. Ia tak hanya membakar yang kau tuju, tapi juga membakar dirimu sendiri. Ia lalu membuka kitab tua yang ditinggalkan almarhum Kiai Sahlan, guru mereka berdua. Di dalamnya tertulis nama-nama para pewaris ilmu hikmah dari zaman ke zaman, termasuk nama Ki Musli, dengan tinta yang pernah dicoret oleh sang guru sendiri. Kini, Cak Nun menatap Ki Musli dengan mata berkaca-kaca. Tapi jika kau sungguh bertobat, aku akan menghapus coretan itu. Ki Musli terdiam, air matanya jatuh satu per satu. Ia meraih kitab itu dengan gemetar, menciuminya seperti anak kecil yang menemukan kembali warisan bapaknya. Beri aku waktu, untuk menebus semuanya. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan pelayanan. Aku ingin mengabdi. Cak Nun tersenyum, dan memberikan segelas air Zam-Zam. Minumlah, ini bukan sekadar air, ini tanda bahwa kau telah kembali ke jalan fitrah. Namun saat itu juga, seekor burung gagak hitam terbang melintas di atas pondok, mengeluarkan suara parau yang membuat seisi pesantren menoleh. Cak Nun mendongak, dan matanya menangkap kilasan bayangan hitam yang melintas cepat di balik pepohonan. Ia berdiri, tubuhnya tegang. Bayangan itu, bukan dari dunia kita, gumamnya. Ki Musli pun ikut mendongak, dan wajahnya memucat. Itu bukan bayangan biasa, itu, bagian dari ilmu yang dulu pernah aku bangkitkan. Tapi aku kira sudah lenyap. Keduanya saling pandang. Kini mereka tahu, bahwa walaupun pertobatan telah dimulai, sisa-sisa warisan gelap Ki Musli belum sepenuhnya padam. Ilmu hitam yang dulu ia bangkitkan tampaknya telah menemukan pewaris baru, mungkin seseorang yang lebih muda, lebih haus kekuasaan, dan lebih ganas. Cak Nun mengepalkan tangannya. Kita harus mencari siapa yang kini menyimpan dendam, sebelum ia menjadi lebih kuat daripada yang kau pernah bayangkan. Para santri pun mulai dipersiapkan. Mereka diajari bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu hikmah dan perlindungan diri. Pondok ini berubah menjadi benteng cahaya, tempat di mana cinta dan ilmu saling bersinergi. Dan di tengah itu semua, Ki Musli kini berdiri bukan sebagai dukun, tapi sebagai murid kembali. Ia menanggalkan gelarnya, menyebut dirinya hanya sebagai Musli, seorang yang tengah mencari keselamatan. Namun dari kejauhan, di balik bukit dan kabut pagi, suara tangis anak kecil terdengar samar. Di tangan anak itu, tergenggam keris tua peninggalan Ki Musli yang dulu dikubur dalam. Matanya merah, dan bibirnya berbisik, aku akan melanjutkan warisan yang sesungguhnya. Maka,
pertempuran antara cahaya dan bayangan pun belumlah usai. Malam mulai jatuh di atas desa kecil di lereng Raung, membawa kabut pekat yang menyelimuti pepohonan dan rumah-rumah reyot. Di balik sebuah bangunan tua yang ditinggalkan, seorang anak laki-laki duduk menyendiri. Usianya baru sekitar 12 tahun, namun sorot matanya tajam, menyimpan dendam yang jauh lebih tua dari tubuh mungilnya. Namanya adalah Saka, anak dari salah satu murid Ki Musli yang dahulu dijadikan tumbal dalam ritual pemanggilan kekuatan. Ibunya mati saat ia masih dalam kandungan, dan sejak itu, ia dibesarkan oleh bayangan yang tak kasat mata. Di tangannya tergenggam sebilah keris kecil, berhiaskan tulisan kuno yang memancarkan aura dingin. Itulah keris peninggalan Ki Musli, yang dahulu dibuang ke dalam tanah keramat dan dikira telah lenyap. Tapi malam itu, tanah berguncang ringan dan keris itu muncul, seolah dipanggil oleh niat balas dendam yang membara. Kau tinggalkan aku, kakek Musli, dan kini kau berpaling kepada mereka, gumam Saka dengan suara serak. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Di pondok Al-Kebajikan, Cak Nun duduk termenung di serambi, matanya menatap langit gelap yang dihiasi bintang-bintang redup. Ia merasa ada kekuatan baru yang sedang tumbuh, bukan di langit, tapi di bumi, di hati seorang anak yang tersesat. Ki Musli yang kini menjadi bagian dari pondok pun merasakan gelombang gelap itu. Ia menggigil dalam tidurnya, melihat wajah Saka dalam mimpinya, matanya menyala, tubuhnya diselimuti asap hitam. Itu dia, cucu dari salah satu korban, gumamnya saat terbangun, anak yang lahir dari kebencian dan warisan kelam. Besok paginya, Cak Nun memanggil seluruh santri dan para pengajar. Ia bicara dengan suara tenang, tapi tegas. Kegelapan tak akan pernah tinggal diam. Saat satu lilin dinyalakan, bayangan akan berusaha memadamkannya. Kita harus bersiap, karena yang akan datang bukan hanya cobaan, tapi ujian bagi hati kita sendiri. Para santri terdiam, memahami bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar musuh luar, tapi juga godaan untuk marah, membenci, dan membalas dendam. Sementara itu, di dalam hutan lebat, Saka duduk bersila di hadapan batu keramat tempat keris itu dulu ditanam. Ia mulai merapalkan mantra-mantra yang terdengar seperti potongan-potongan kutukan. Dari balik semak, sesosok makhluk hitam, tinggi, berambut api, dan bermata tiga, muncul perlahan, tertarik oleh panggilan bocah itu. Makhluk itu tidak mengaum, tidak mengancam, hanya tersenyum kecil dan berkata, akhirnya, kau warisanku yang sejati. Saka pun menundukkan kepala. Aku tidak mau jadi seperti dia, aku mau jadi lebih kuat. Aku mau mereka menderita seperti aku. Makhluk itu mengangguk, dan dengan satu gerakan tangan, ia menyerap sebagian dari jiwanya ke dalam tubuh Saka. Malam itu, langit menjadi kelam, dan bumi di sekitar Raung bergetar lirih. Di pondok, burung-burung terbang keluar dari sangkarnya tanpa sebab, dan anjing-anjing menggonggong tanpa arah. Pertanda buruk telah dimulai. Cak Nun berdiri di depan pintu kamar Ki Musli. Dia sudah bangkit, ujarnya lirih. Ki Musli mengangguk dengan wajah murung. Dan dia lebih gelap dari yang aku kira. Tapi masih ada harapan, dia anak kecil. Masih ada cahaya kecil dalam dirinya. Cak Nun menatapnya dalam. Kalau begitu, mari kita cari cahaya itu, sebelum benar-benar padam. Maka perjalanan pun dimulai, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan. Namun siapa sangka, bahwa menyelamatkan anak kecil yang menyimpan dendam bisa jauh lebih sulit daripada mengalahkan iblis tua yang haus kuasa. Sebab, luka seorang anak seringkali menjadi jurang yang dalam, dan hanya hati yang tulus yang bisa menjemputnya dari kegelapan. Pagi yang dingin menyambut pondok Al-Kebajikan dengan kabut tebal yang masih menggantung di antara pepohonan. Cak Nun dan Ki Musli berdiri di gerbang pondok, memandang jauh ke arah hutan yang menjadi tempat persembunyian Saka, anak kegelapan itu. Santri-santri berkumpul di belakang mereka, wajah-wajah penuh kecemasan dan tekad. Ini bukan hanya perburuan, kata Cak Nun dengan suara berat. Ini adalah perjalanan untuk menyelamatkan jiwa. Ki Musli menatap sekeliling, mengenang masa lalunya yang penuh kesalahan. Aku yang membiarkan semua ini terjadi, ucapnya lirih. Anak itu adalah bagian dari dosaku yang belum terampuni. Cak Nun menepuk bahunya, memberi kekuatan tanpa kata-kata. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memperbaiki masa depan. Dengan perlahan, mereka melangkah ke dalam hutan, meninggalkan pondok yang menjadi benteng terakhir bagi ilmu dan cahaya. Mereka berjalan melewati akar-akar pohon yang menggeliat dan semak belukar yang merintangi. Suasana hutan terasa berbeda kali ini,
seperti ada energi gelap yang bersembunyi di balik dedaunan. Suara burung yang biasanya riang kini terdengar seram dan terputus-putus. Qi Musli menarik napas panjang, mencoba merasakan getaran di sekelilingnya. Saka semakin kuat, setiap langkah kita harus hati-hati, ujarnya. Setelah beberapa jam berjalan, mereka menemukan jejak-jejak kaki kecil yang tergores di tanah basah. Cak Nun menyentuh tanah itu dengan jari-jarinya, membaca jejak itu seperti sebuah kitab terbuka. Dia bergerak cepat, tapi tidak jauh. Mungkin dia masih mencari tempat yang aman. Qi Musli mengangguk, anak kecil tidak pernah benar-benar hilang, dia hanya menunggu seseorang yang mau mengerti. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang tinggal seorang diri di sebuah pondok kayu. Lelaki itu membuka pintu, menatap mereka dengan mata tajam namun penuh kehangatan. Aku tahu kalian mencari Saka, katanya. Dia datang ke sini beberapa hari lalu, membawa keris tua itu. Tapi dia tidak sendiri. Dengan suara rendah, ia menceritakan tentang makhluk gelap yang mengikutinya, mengintimidasi dan merasuki jiwa sang anak. Cak Nun dan Qi Musli saling bertatapan. Kini, pencarian mereka bukan hanya tentang menemukan Saka, tapi juga melawan bayangan yang terus membayanginya. Mereka berterima kasih pada lelaki tua itu, lalu melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih waspada. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada pertarungan yang tidak hanya akan menentukan nasib seorang anak, tapi juga masa depan pesantren dan dunia yang mereka cintai. Saat malam kembali menyelimuti hutan, Cak Nun memandang bintang-bintang yang mulai muncul satu per satu. Kita harus temukan cahaya dalam kegelapan itu, sebelum semuanya terlambat. Qi Musli mengangguk setuju, dan dengan tekad membara, mereka melangkah lebih jauh ke dalam bayang-bayang malam, menghadapi takdir yang sudah lama menanti. Langkah kaki Cak Nun dan Qi Musli semakin dalam menembus rimba yang kian menelan cahaya. Malam turun seperti tirai hitam, dan hanya sinar obor kecil yang mereka bawa menjadi satu-satunya penerang. Suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan samar, denting ranting patah, dan desahan angin yang seolah membawa tangisan. Qi Musli menghentikan langkahnya tiba-tiba. Dia di dekat sini, katanya lirih, tangan kirinya gemetar, merasakan aura yang pernah ia kenal, namun kini jauh lebih pekat dan dingin. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul cahaya merah menyala. Sosok Saka berdiri di antara kabut, tubuhnya diselimuti jubah hitam dan keris tua yang tergenggam erat di tangan kanannya memancarkan kilau berdarah. Wajah bocah itu tampak berbeda, lebih dingin, lebih tua dari usianya. Matanya bukan lagi mata anak-anak, melainkan mata seseorang yang terlalu lama dipeluk oleh kegelapan. Kalian datang juga, katanya dengan nada datar. Untuk apa? Menyuruhku bertobat seperti kalian menyuruh kakek-kakek itu membuang ilmu. Qi Musli melangkah maju dengan pelan, tangan terbuka. Saka, aku datang bukan untuk menghukummu. Aku datang untuk memelukmu, sebagai bagian dari penebusanku. Tapi Saka hanya tertawa kecil, tawa getir yang menggema seperti suara batu dipukul di dalam gua. Kau yang menyebabkan kematian ibuku. Kau yang mengorbankan ayahku demi kekuatan. Dan sekarang kau ingin memelukku. Hahaha, terlambat. Aura merah di sekitar Saka semakin menguat, angin berputar-putar di sekelilingnya seperti badai kecil. Cak Nun maju selangkah, tatapannya lembut namun dalam. Saka, kau boleh membenci siapa saja, tapi jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh dendam. Dendam adalah tali, dan iblis memegang ujungnya. Kau pikir kau bebas, tapi sebenarnya, kau sedang dijerumuskan. Untuk sesaat, mata Saka bergetar, ada secercah ragu, seberkas luka lama yang hampir terlupa. Tapi kilatan itu segera sirna. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi besar, makhluk hitam bermata tiga yang dulu menjawab panggilan Saka. Tuan kecil, mereka mencoba memisahkanmu dariku. Mereka takut padamu. Hancurkan mereka sebelum mereka menghancurkanmu, bisiknya penuh racun. Sosok itu berdiri di belakang Saka, membisikkan kalimat demi kalimat kebencian. Qi Musli menggertakkan gigi, itu bukan kekuatanmu, Saka. Itu parasit yang akan memakan jiwamu. Saka mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, dan tanah bergetar di bawah kaki mereka. Pergi, sebelum aku benar-benar kehilangan kendali. Teriaknya, tapi Cak Nun tetap berdiri, tak bergerak. Kalau kau ingin membunuhku, lakukanlah. Tapi ingat, siapapun bisa jadi gelap. Tapi tidak semua punya keberanian untuk kembali jadi cahaya. Dan aku percaya kau punya keberanian itu, Saka. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, air mata mengalir di pipi bocah itu.
Tapi bersamaan dengan itu, makhluk hitam di belakangnya meraung dan mulai menyatu dalam tubuhnya. Kalau begitu, kalian akan merasakan kekuatan penuh dari kebencian yang kalian ciptakan sendiri. Teriak Saka, sebelum tubuhnya diliputi oleh energi hitam yang membentuk wujud mengerikan, separuh manusia, separuh iblis. Malam itu, pertarungan bukan sekadar fisik, tapi perebutan jiwa seorang anak yang hampir musnah oleh kelam masa lalu. Jerit angin menggila malam itu. Tanah berguncang hebat saat tubuh Saka yang telah dikuasai energi gelap berdiri di hadapan Cak Nun dan Ki Musli. Sosoknya kini bukan lagi bocah kecil, melainkan makhluk buas bertanduk dengan kulit hitam berurat merah menyala. Dari keris yang ia genggam, kilatan-kilatan petir hitam memancar, memecah udara dan menebar ketakutan. Ki Musli segera memasang kuda-kuda, sementara Cak Nun hanya berdiri diam, kedua tangan terlipat di dada seperti sedang menanti cahaya dalam badai. Saka, dengarkan aku, Ki Musli berteriak, mencoba menjangkau sisa-sisa kemanusiaan dalam diri anak itu. Tapi suara Ki Musli ditelan oleh raungan makhluk di dalam tubuh Saka. Dari mulutnya yang telah berubah seperti rahang harimau, suara iblis terdengar, anak ini milikku. Kalian datang terlambat. Dengan satu lompatan, sosok hitam itu menyerang, menciptakan gelombang energi yang merobek pohon-pohon di sekitar mereka. Ki Musli terpental beberapa meter, darah mengalir dari sudut bibirnya. Cak Nun tetap di tempatnya. Saat gelombang kedua datang, ia hanya membisikkan satu kalimat, "Ya Nur, wahai cahaya segala cahaya, tunjukkan jalan pulang." Tiba-tiba, dari tubuhnya memancar sinar putih kekuningan, membentuk lingkaran pelindung. Serangan dari Saka seketika memantul dan menghancurkan bebatuan di belakang. Saka meraung keras, seperti ada bagian dirinya yang kesakitan karena cahaya itu. Ki Musli bangkit dengan terlatih. Ia mulai merapal mantra penyesalan, bukan untuk menyerang, melainkan untuk membersihkan. Wahai dosa masa lalu, pulanglah ke bumi, jangan tumpahkan amarahmu pada anak ini. Mantra itu bergema di udara, dan untuk sesaat, tubuh Saka gemetar hebat, seperti ada dua kekuatan yang bertarung dalam dirinya, kekuatan iblis dan cinta seorang manusia yang pernah sesat. Di tengah kekacauan itu, Cak Nun melangkah maju, mendekati sosok Saka yang masih mengamuk. Aku tidak akan melawanmu, Saka, ujarnya pelan namun tegas. Karena aku tahu, di dalam dirimu masih ada anak kecil yang ingin diselamatkan. Sinar dari tubuh Cak Nun makin kuat, merasuk perlahan ke tubuh Saka. Jeritan dari dalam tubuh iblis itu kian menjadi, sementara Saka tampak limbung, tubuhnya mulai berkedut seperti tersiksa oleh kekuatan yang berlawanan. Tiba-tiba, mata Saka kembali menatap Cak Nun, kali ini bukan dengan kemarahan, melainkan ketakutan. Tolong aku, ucapnya dengan suara lirih, sebelum tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah. Tapi dari dalam tubuhnya, asap hitam keluar membentuk wujud utuh sang makhluk gaib. Kini, pertarungan berubah wujud, makhluk itu keluar sepenuhnya, berdiri dengan tinggi menjulang, matanya menyala merah menyala, memancarkan kebencian ribuan tahun. Jika kalian ingin anak ini, kalian harus melewatiku. Teriak makhluk itu. Cak Nun menatap Ki Musli sejenak. Inilah waktunya, Ki, bukan untuk melawan, tapi untuk menghapus warisan gelapmu. Ki Musli mengangguk, dan bersama-sama, mereka mulai merapal doa dan wirid yang hanya bisa dilantunkan oleh mereka yang telah benar-benar bertobat dan berserah pada sang pemilik jiwa. Angin berhenti, waktu seperti melambat. Di tengah hening yang mendebarkan, dua tokoh dari masa lalu dan masa kini bersatu dalam satu tujuan, menyelamatkan anak kecil dari belenggu kegelapan yang diwariskan oleh dosa manusia. Cahaya putih menyembur dari telapak tangan Cak Nun dan Ki Musli saat keduanya melantunkan doa yang tak hanya keluar dari mulut, tapi dari relung jiwa terdalam. Udara di sekeliling mereka berubah menjadi bening, seolah waktu berhenti memberi ruang bagi pertarungan jiwa yang sedang berlangsung. Makhluk hitam raksasa itu meraung, tubuhnya bergetar hebat seperti dilanda guncangan dahsyat. Asap hitam mulai mengelupas dari tubuhnya, dan suara-suara mengerikan menggema, suara tangisan, jeritan, dan tawa-tawa setan yang menggambarkan derita para arwah yang pernah diperdaya oleh ilmu hitam Ki Musli di masa silam. Ki Musli menggertakkan gigi, darah mulai menetes dari hidung dan telinganya. Ini balasan atas kesalahan lamaku, katanya pelan. Tapi Cak Nun memegang lengannya, memberi kekuatan. Kita tidak sedang membalas, Ki. Kita sedang memutus. Kalimat itu menamparkan batin Ki Musli lebih keras dari apapun. Ia sadar, pertarungan ini bukan sekadar menyelamatkan Saka,
tapi mengakhiri rantai gelap yang telah diwariskannya ke dunia. Tiba-tiba, makhluk iblis itu mengubah strategi. Ia menghilang sejenak dalam kepulan asap hitam dan muncul di belakang Cak Nun, mengayunkan cakar besar ke arah lehernya. Ki Musli menjerit, tapi dalam sekejap, tubuh Cak Nun seperti lenyap dan muncul kembali 3 langkah ke kiri, seakan cahaya memindahkannya sendiri. Dari matanya, pancaran damai terpancar. Kau tak bisa menyentuh cahaya yang kau benci, ujar Cak Nun pelan. Makhluk itu menjerit, kini tidak hanya kesakitan, tapi juga ketakutan. Ia mulai mencair, tubuhnya menjadi kabut hitam yang berterbangan tak tentu arah. Aku adalah hasil dari dendam, kebencian, dan kesombongan kalian. Selama manusia menyimpan itu, aku akan selalu hidup. Raungnya, tapi Ki Musli kini berdiri tegap, menatap makhluk itu dengan mata penuh penyesalan dan keyakinan. Maka hari ini, aku musnahkan itu dari hatiku. Aku ikhlaskan semua. Dengan satu hembusan napas panjang, Ki Musli merapalkan doa penutup, kalimat taubat yang tulus dan menyerahkan seluruh hidupnya pada Allah. Suara itu seperti gemuruh yang membelah langit. Makhluk itu menjerit panjang, lalu tubuhnya meledak menjadi serpihan-serpihan kecil yang menguap bersama cahaya yang membungkus langit malam. Ketika semuanya reda, tubuh Saka tampak tergeletak lemas, tapi masih bernapas. Cak Nun segera menghampirinya, memeluk anak itu dengan penuh kasih sayang. Sudah selesai, Le, kamu bebas sekarang, bisiknya. Saka membuka mata pelan, berlinang air mata. Aku lihat, Ibu, dia tersenyum, ucapnya sebelum tertidur dalam damai di pelukan Cak Nun. Ki Musli terduduk lemas di atas tanah. Tangisnya pecah tanpa suara, hanya air mata yang mengalir deras di pipinya. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi dendam. Malam itu, seorang dukun sakti yang pernah ditakuti akhirnya menjadi manusia seutuhnya, yang mengenal malu, luka, dan cinta. Dan di atas hutan yang pernah menjadi tempat pemujaan kegelapan, cahaya bulan menyinari mereka bertiga, Cak Nun, Ki Musli, dan Saka, 3 jiwa yang baru saja menuliskan ulang takdir mereka. Pagi menyambut dengan kabut tipis yang melayang rendah di atas tanah hutan yang kini sunyi. Sisa-sisa ritual semalam, bekas lingkaran api, abu dupa, dan reruntuhan kayu hitam, masih menguar bau mistik. Namun yang terasa berbeda adalah suasana. Tidak ada lagi aura mencekam atau bisikan-bisikan gaib. Hutan itu kini tenang, seakan baru saja dimandikan oleh cahaya langit. Di tengah ketenangan itu, Cak Nun duduk bersila, menggenggam tangan Saka yang masih terbaring lemah di pangkuannya. Wajah bocah itu tampak damai, bibirnya sesekali bergetar seakan masih menyebut nama ibunya dalam tidur. Tak jauh dari situ, Ki Musli berdiri mematung, menatap langit pagi dengan mata yang sembab. Rambut putih panjangnya tertiup angin, tapi tak lagi terlihat garang. Justru ada kelembutan yang menguar dari sosoknya, seperti seorang kakek yang baru pertama kali mengenal air mata. Ia tahu bahwa hidupnya tak akan sama lagi. Ilmu yang dulu dipuja-puja kini tinggal puing, dan kesaktiannya yang dahulu dibanggakan kini tak lebih dari beban sejarah yang harus ia tanggung. Aku telah merusak terlalu banyak jiwa, gumamnya. Tapi biarlah aku perbaiki 1 jiwa dulu, milik anak ini. Cak Nun menoleh padanya. Perbaikan tidak butuh sakti, Ki. Ia hanya butuh kesungguhan dan waktu, ucapnya lembut. Kalimat itu menusuk hati Ki Musli lebih dalam dari manapun. Ia mengangguk pelan, lalu berlutut di hadapan Saka. Maafkan aku, Le, ucapnya lirih. Kalau bukan karena nafsu dan dendamku, hidupmu takkan separah ini. Dan walau Saka masih tertidur, satu air mata jatuh dari sudut matanya. Seolah menandakan bahwa jiwanya mendengar. Tiba-tiba langit yang tadinya cerah ditutupi awan gelap. Petir membelah cakrawala, dan angin berputar liar di tengah hutan. Cak Nun langsung berdiri waspada, tubuhnya siap siaga. Masih ada yang belum selesai, katanya. Dari dalam tanah yang menghitam, muncul sebuah batu besar yang merekah dari tanah, hitam pekat dan memancarkan aura jahat. Itu, batu warisan leluhurku, tempat aku menyegel semua ilmunya, ujar Ki Musli ketakutan. Aku lupa, ilmu warisan itu tidak lenyap, hanya tertidur. Cak Nun berjalan perlahan ke arah batu itu, dan setiap langkahnya membuat tanah gemetar. Suara-suara bisikan kembali terdengar, namun kali ini lebih melankolis, seperti jeritan roh yang merindukan cahaya. Kalau batu ini dibiarkan, akan datang orang lain yang tergoda untuk membangkitkan ilmu itu kembali, ujar Cak Nun. Ia menengadah ke langit, lalu mulai melantunkan doa panjang,
zikir yang begitu kuat hingga membuat udara menjadi tenang, lalu menguat lagi seperti aliran deras cahaya. Ki Musli merapat ke sampingnya. "Izinkan aku yang mewarisi, maka aku pula yang harus mengubur," katanya dengan tekad bulat. Ia mencabut keris warisan dari balik jubahnya, lalu menancapkannya di batu hitam itu sambil meneriakkan doa tobatnya. Batu itu retak, lalu meledak dalam cahaya putih menyilaukan. Semua energi kegelapan yang tersimpan selama puluhan tahun musnah seketika, meninggalkan debu yang beterbangan dan wangi harum seperti dupa mawar. Ketika semuanya mereda, Ki Musli berlutut. Nafasnya terengah, tapi wajahnya tenang. "Sudah berakhir, semua warisan gelap itu, kini abu," katanya pelan. Cak Nun menatapnya dengan senyum damai. "Justru dari abu, tumbuh kehidupan baru, Ki." Dan untuk pertama kalinya, Ki Musli tersenyum, bukan karena kemenangan, tapi karena merasa utuh sebagai manusia. Di tengah hutan yang dulu menjadi sarang gelap, cahaya kini tumbuh perlahan dari dalam hati mereka. Mentari pagi bersinar hangat di atas lereng hutan yang semalam menjadi medan pergolakan batin dan spiritual. Burung-burung berkicau merdu, seolah ikut merayakan lenyapnya satu kutukan tua yang telah menghantui bumi Banyuwangi selama puluhan tahun. Cak Nun berdiri menghadap timur, memejamkan mata, menikmati kedamaian yang baru pertama kali terasa begitu dalam sejak ia menginjak tanah ini. Di belakangnya, Ki Musli duduk bersila, rambut putihnya tergerai, kini tak lagi menjadi simbol kesaktian, melainkan lambang pertobatan dan kebijaksanaan. Saka terbangun perlahan, menatap langit biru di atasnya dengan tatapan kosong sejenak, lalu menangis pelan ketika menyadari dirinya masih hidup. "Ibuku," gumamnya. Cak Nun segera menghampirinya, menggenggam tangannya erat. "Kau akan tumbuh menjadi pemuda kuat, Saka. Tapi ingatlah, kekuatan sejati bukan dari ilmu, tapi dari hati yang tidak menyimpan dendam." Bocah itu mengangguk sambil menahan tangis, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian kelam itu, ada harapan dalam matanya. Di sebuah pondok kecil milik warga yang tinggal di kaki hutan, Cak Nun dan Ki Musli beristirahat. Warga yang dulu begitu takut pada nama Ki Musli kini datang membawa makanan, dengan pandangan penuh hormat namun juga heran. Apakah benar itu Ki Musli? Dulu dia membuat orang sembah karena takut, gumam seorang lelaki tua. Cak Nun hanya tersenyum dan menjawab, "Sekarang, ia membuat orang menunduk karena hormat pada pertobatannya." Kalimat itu menyebar dari mulut ke mulut, dan tanpa diminta, warga mulai berdatangan membawa bunga, air, dan doa. Hari berikutnya, Cak Nun mengajak Ki Musli dan Saka ke sebuah tempat sunyi di tepi laut. Ombak bergulung perlahan, mencium kaki mereka yang telanjang. Di sana, Cak Nun menyerahkan selembar kertas pada Ki Musli. Di atasnya tertulis nama-nama korban dari ilmu hitam yang pernah disebarkan. "Ki Musli, tulislah nama mereka yang kau ingat. Lalu doakan satu per satu." Dengan tangan gemetar, Ki Musli mulai menulis, air matanya jatuh membasahi tinta. Setiap nama adalah luka, tapi juga pintu menuju penyembuhan. Di malam terakhir sebelum mereka kembali ke desa, Cak Nun duduk bersama Saka di depan api unggun kecil. "Gus, apakah Ki Musli benar-benar sudah bersih dari ilmunya?" tanya Saka polos. Cak Nun tersenyum, menatap api yang menari. "Ilmu bisa saja tinggal, tapi jika hati telah berpaling dari gelap, maka ilmu itu tak lagi bisa menyesatkan. Seperti pedang yang kini menjadi cangkul untuk menanam kehidupan." Saka menunduk, lalu berkata lirih, "Aku ingin belajar menanam, Gus." "Bukan membalas." Cak Nun terdiam sejenak, lalu mengusap kepala bocah itu dengan bangga. Pagi pun datang, menandai akhir dari perjalanan penuh luka, amarah, dan penebusan. Cak Nun dan Ki Musli berjalan beriringan, menyusuri jalan setapak menuju desa. Di belakang mereka, Saka membawa keranjang berisi benih-benih tanaman yang diberikan oleh warga. Di setiap langkah, mereka meninggalkan jejak bukan hanya di tanah, tapi di hati manusia. Jejak perubahan, jejak pertobatan, dan jejak harapan. Tak ada teriakan atau pertunjukan ilmu, hanya diam yang penuh makna. Sebelum mereka benar-benar berpisah, Ki Musli memeluk Cak Nun dengan erat, air mata menetes tanpa malu. "Aku tak tahu bagaimana membalas ini semua." Cak Nun membalas pelukan itu dengan tenang, lalu berbisik, "Jangan balas. Lanjutkan, bimbing anak-anak yang lain agar tak terjatuh seperti dulu. Jadilah cahaya, bukan karena pernah menjadi gelap, tapi karena kini tahu artinya terang." Dan mereka pun berpisah, tidak sebagai musuh, tapi sebagai saudara seiman yang telah melewati badai bersama.